lebih untuk akhirat ya, karena kan yang kayak gini-gini tuh bukan orientis gitu ya, bukan cari uang gitu ya, tapi lebih kepada apa sih yang udah aku bikin selama Allah kasih umur gitu loh. Oke, kerja, syuting, ono ini segala macam dengan segala aktivitasnya, tapi aku niat dalam hati Bismillah sedikitnya aku sisihkan waktu untuk berkegiatan yang memang tujuannya adalah lillahi ta'ala. Jadi kayak begini-begini nih buat aku jadi salah satu peluang untuk bisa menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin lebih ke personal gitu loh. Oh, gue mau syuting gitu ya, ujung-ujungnya apa sih ya, tujuannya ya untuk cari duit gitu ya, untuk nambah-nambah uang belanja gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang kayak gini kan menurut aku ini justru tabungan atau investasi akhirat gitu. Jadi aku percaya mudah-mudahan kegiatan kayak gini lebih banyak aku isi selain kajian, karena pasti banyak rahmat dan banyak berkah kalau kita banyak berkontribusi, entah itu kecil porsinya atau besar, tapi minimal ada upaya lah buat aku untuk bisa berkegiatan yang nggak cuma dunia doang. Misalnya sejak kapan sih rutin kajian? Kalau kajian sih alhamdulillah udah lama ya, maksudnya udah dari aku 2019 berhijab, abis pandemi sih, abis pandemi 2021 tuh baru mulai marak kajian. Tapi mungkin kajian sekarang beda dengan waktu tahun 2022 atau 2023 ya, yang mana kajiannya mungkin hanya ibu-ibu kompleks atau ibu-ibu sekolah atau ibu-ibu tertentu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masya Allah teman-teman dari public figure atau artis pun kita sampai bejibun banget, banyak banget majelis taklim yang dinaungi oleh para teman-teman artis dan public figure. Jadi sebenarnya kemudahan tuh sekarang enak banget. Udah tinggal milih mau kajiannya ustadznya lokal, ustazahnya lokal, mau yang di dekat rumah, mau yang di komunitas sekolah, komunitas artis, public figure, atau kita mau lebih lebar lagi yang nasional, yang ustadznya dari luar. Sekarang tuh dikasih kemudahan banget, cuma tinggal mau atau enggak, mau ngelangkahin kakinya untuk berada di majelis-majelis nggak gitu loh. Cuma itu aja sih. Selama ikut kajian mana ceramah atau siar dari ustadz atau pagong siapa sih yang buat lakukan biasanya tuh kesentil di daerah menjalani proses yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Sebenarnya aku tuh bukan termasuk orang yang fanatik dengan salah satu ustadz dan ustazah ya, karena buat aku semua ustadz dan ustazah itu guru yang mana menurut aku tidak ada yang bisa aku perdebatkan, karena aku orang yang fakir ilmu ya. Jadi buat aku yang paling menyentil adalah masalah-masalah tauhid. Kayak misalnya kalau dari lokal itu contohnya misalnya Ustadz Hilman Fauzi atau Irfan Rizky, atau kalau kita mau bicara fikih sama Ustadz Adi Hidayat atau UAS ya. Tapi kalau lebih ke kolbu atau menyentuh ke hati yaitu Ustadz Hilman Fauzi, Irfan Rizky sama Agim. Mereka tuh konsisten berbicara masalah tauhid atau akidah. Tapi kalau mau belajar fikih beda lagi nih gitu, mau Ustadz Adi Hidayat atau UAS gitu ya. Kalau mau bicara tentang masalah psikologi Islam yang mana kita bisa mengenal diri kita sendiri, kalau dari luar adalah Ustazah Dinia Suaib. Karena kalau untuk di Indonesia yang spesifik untuk masalah psikologi itu ada Dr. Aisyah Dahlan, pasti udah pada tahu ya, beliau mantan dulu, atau Ustadz Bendri. Itu juga salah satu ustadz dan ustazah yang ngomong masalah psikologi Islam. Tapi semua itu pasti akan nyentuh hati kalau kita menerima materinya dengan kosongin pikiran. Jadi ibaratnya kita mau ngisi gelasnya dikosongin dulu mas, dibuang dulu airnya. Jadi ketika kita nyerap dari semua guru, itu pasti akan kesentuh hati.
Jadi aku bisa kadang-kadang nangis, bisa kadang-kadang kayak ke kampar gitu ya. Ya dengan sering ngedengerin nasihat dari atau tausiah dari Ustadz dan Ustazah, itulah yang membentuk kita jadi hati ini tuh lama-lama akan soft, akan mudah untuk tersentuh, akan mudah lebih menangis, akan mudah lebih merasa diri ini banyak dosa, banyak kurang, banyak nggak sempurnanya, banyak lalainya, banyak nggak ya pokoknya kita akan selalu merasa kurang. Tapi untuk Perubahan pas sama individu ada nggak sih yang dirasakan setelah ikut kajian? perubahan individu kan. Setelah ikut banyak kajian seperti apa? Perubahan individu, kalau perubahan individu mungkin apa ya, agak ngeri kalau menilai diri sendiri ya, oh gue udah gini udah deh, kayaknya takutnya malah jadi ria ya. Tapi intinya buat aku sih perubahan itu aku tujukan untuk mencambuk diri aku yang misalnya kadang-kadang masih suka malas buka Quran gitu ya. Kayak ada misalnya salah satu nasihat Ustadz kayak misalnya gini, kita tuh sebenarnya hidup dilalaikan oleh apa sih? Oleh handphone. Berapa banyak dalam satu hari kita pegang handphone, itu ketabok loh mas, beneran. Karena kalau dipikir-pikir begitu kita ngelihat penggunaan handphone tuh dalam satu hari bisa 4 jam lebih dalam satu hari. Dari mulai scrolling, dari mulai buka YouTube, dari mulai buka TikTok, Igoi segala macam, belum lagi live jualan segala macam. Ya Allah, bisa 6 jam, 7 jam kalau di total. Sementara apa kabar Quranmu di rumah gitu ya, udah berapa lama nggak disentuh gitu, udah berapa banyak yang kau pahami dari setiap juz itu ketabok gitu. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita suka lakuin sehari-hari tapi nggak ada yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikannya, itu mungkin kita jadi nggak aware atau nggak sadar, tapi begitu udah ditelanjangin oleh guru-guru kita, akhirnya itu yang merubah kita jadi malu untuk nggak berubah. Jadi walaupun cuma satu ain atau satu ayat, nggak apa-apa deh, paksain, karena kebaikan itu memang harus dipaksain. Jadi kayak aku datang ke sini, mungkin aku lebih enak aku main sama anak-anak di rumah karena lebih libur, mendingan gue ke mall gitu ya, atau hangout sama teman-teman, atau enggak kemana kayak. Tapi karena aku pengen memaksakan diri untuk datang di sini, ini banyak kebaikan, banyak berkah di sini, ya emang harus dipaksain gitu. Kemarin sempat umroh